Ya, baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb manusia dan kehidupan yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan ya, dalam keadaan Allah masih menguji kita dalam keadaan pandemi yang ada saat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan ya, keberkahan kepada umur kita dan juga memberikan kebaikan-kebaikan dan kita juga senantiasa beromah ya, dalam kebaikan-kebaikan tersebut dan senantiasa juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullah. Hari ini dalam kajian Madrasah Ukhuwah, kajian tasawuf Jumat subuh ini, bersihkan hati raih sejati yang insya Allah kita akan ditemani oleh Pak Kiai Pit Hizbullah Haidar MA. Beliau adalah sekretaris Diksi Sandi Agung Lamongan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Adit? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Kiai juga dalam keadaan sehat dan keluarganya juga ya Pak Kiai. Amin, amin. Sama keluarga Mas Adit juga mudah-mudahan selalu dalam kebaikan, perlindungan Allah SWT. Amin, amin, amin. Jazakallah khair. Soalnya kita akan membahas tema saat ini adalah berbuat baik terhadap keluarga, wasilah berkahnya rizki. Ya. Misalnya ada hal-hal ya yang itu akan membuat rizki kita berkah ya, pakai ya berkah. Benar. Sekalian ya, selain juga kita live di Zoom, kita juga live di YouTube Madrasah Ukhuwah. Jadi sekalian juga yang memang lewat ya, ataupun ada hal-hal yang mungkin sedang dikerjakan, bisa juga playback kembali ya dalam YouTube Madrasah Ukhuwah ya, dan di sana juga terdapat beberapa kajian-kajian yang sebelumnya yang bisa kita sekalian putar kembali ya, dari kajian-kajian dari Madrasah Ukhuwah yang disampaikan para asatidz Madrasah Ukhuwah. Oke, untuk mengefektifkan waktu karena di sana juga sepertinya sudah siang ya pakai ya. Padahal pakai untuk bisa menyampaikan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Mas Adit sebagai moderator beserta tim Madrasah Ukhuwah yang dimuliakan Allah, ketua kita Dr. Abdurrahman yang memandegani, manage serta menjadi ketua kita di Madrasah Ukhuwah ini beserta timnya dan tim STIMIK juga. Tentu saja pertama kita patut bersyukur kepada Allah SWT bahwa sampai detik ini di pekan ini, di hari Jumat, hari yang mulia dan paling mulia sebagai Jumat Agung, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah, bersilaturahim,
dalam kajian tasawuf Jumat subuh, bersihkan hati raih sukses sejati. Dan ini tentu saja harus kita syukuri nikmat-nikmat ini. Karena seperti kita sering dengarkan nasihat-nasihat dari para masyayikh kita, dan di Quran disebut jelas sekali, di hadis-hadis juga disebut jelas sekali bahwa yang membedakan antara orang beriman dan tidak beriman itu adalah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur tentu saja bukan hanya melalui lisan, tapi juga melalui perbuatan. Perbuatan-perbuatan baik atau menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Nah, itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dapat meneladani beliau, menerima dan juga mengamalkan ajaran-ajaran beliau, baik yang diajarkan beliau melalui Al-Quran ataupun As-Sunnah, ataupun melalui sanad-sanad yang diceritakan oleh para sahabat, berupa khabar, berupa athar, dan kaul-kaul aqwal hikmah dari para ulama, yang secara sanadnya mausul dan marfu kepada Rasulullah SAW, diajarkan kepada kita, kita masih dapat menirunya dengan baik. Karena sejatinya meniru Rasulullah wasilah dan jalan untuk keselamatan kita, jalan untuk mendapatkan syafaat beliau. Mas Adit dan para peserta sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini adalah tentang berbuat baik kepada keluarga, itu wasilah berkahnya rezeki. Saya sering mendapatkan pertanyaan ini sebenarnya terkait tema ini. Ada dua pertanyaan yang kadang-kadang bisa dipandang bertolak belakang. Yang pertama misalnya, pertanyaannya adalah, apakah kalau kita berbuat baik sama keluarga, itu bukan nepotisme? Gitu. Kalau nepotisme menurut aturan itu kan bisa jadi malah sesuatu yang dipandang tidak baik dalam tradisi perpolitikan dan tradisi sosial kita gitu. Nah, tapi ada juga yang bertanya, apa benar bahwa berbuat baik sama keluarga itu wasilah berkahnya rezeki? Nah, saya menjawabnya begini, bahwa berbuat baik sama keluarga itu berarti yang menjadikan kita mendapatkan berkahnya rezeki adalah ketika kita itu dimaknai itu sebagai fokus kita. Jadi kita berbuat baik sama keluarga, itu berarti fokus kita kepada keluarga. Nah, fokus kita kepada keluarga itu membuat jalan bagi atau wasilah bagi berkahnya rezeki. Nah, bagaimana itu secara logika dulu ya, secara logika. Nanti kita sebutkan bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan itu. Secara logika dulu bahwa orang yang berbuat baik sama keluarganya, itu mesti tenang dia dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan atau mengerjakan program-programnya. Karena dengan demikian, dia di dalam keluarganya akan didukung sangat kuat. Dia akan didukung, di backup oleh keluarganya dengan sangat antusias sekali. Minimal didukung pakai doa. Dan doa itu kita tahu semua, dia adalah wasilah berkah itu. Wasilah lancarnya usaha kita, wasilah bagaimana Allah menjadi ridho terhadap kita. Jadi secara logis, bahwa ketika kita fokus sama keluarga, berbuat baik sama keluarga, itu akan membuat dukungan luar biasa, mendorong dukungan luar biasa dari keluarga kita. Siapa sih keluarga yang patut kita berbuat baik kepadanya? Tentu saja yang pertama adalah istri kita. Kalau kita di posisi sudah berkeluarga. Tapi kalau belum berkeluarga, ada ibu bapak kita. Tapi apakah ketika kita sudah berkeluarga, kita juga harus berbuat baik sama bapak ibu kita? Iya, itu juga wajib berbuat baik sama bapak ibu kita.
Dan kalau mau diurut sebenarnya runtutan berbuat baik itu pertama memang kepada keluarga. Jadi kalau kita sudah berkeluarga, bersuami atau beristri, itu kepada keluarga inti, istri dan anak-anak. Tapi jangan lupa bahwa ketika orang tua kita membutuhkan kita, kita juga harus mendahulukan beliau-beliau itu dibanding keluarga kita, istri dan anak-anak. Jadi misalnya ibu kita membutuhkan apa? Membutuhkan bantuan entah berupa uang, entah berupa bantuan-bantuan lainnya. Nah, kita harus mendahulukan ibu bapak kita dibanding istri dan anak-anak kita. Loh, apakah runtutannya sudah tepat seperti itu? Iya, memang seperti itu. Nah, akan tetapi memang yang keseharian kan kita sudah bersama keluarga. Kalau kita memang sudah berkeluarga, istri, anak-anak itu menjadi tanggung jawab kita. Istri, kita harus berbuat baik kepadanya karena itu menjadi wasilah ridhonya perbuatan kita oleh istri kita. Gitu. Misalnya kita berangkat bekerja atau kita memilih pekerjaan. Kita sebutlah misalnya mendapatkan proyek sesuatu dari kantor kita atau dari kolega kita dan seterusnya. Jangan sampai kita itu tidak berdiskusi dengan istri kita ketika berproses untuk menjalankan bahkan memutuskan apa yang akan kita kerjakan itu. Maka sebelum kita menerima proyek itu, kita diskusikan dulu sama istri kita. Karena apa? Karena yang tahu betul bagaimana kita, bagaimana kemampuan kita, bagaimana kesempatan kita, bagaimana manajemen waktu kita di rumah dan di luar rumah, itu juga adalah istri kita. Nah, bagaimana ketika kita berdiskusi sama istri kita itu, maka ketika misalnya ada sesuatu yang perlu di backup oleh istri kita sudah siap dengan backup yang luar biasa kalau kita sudah mendiskusikan dengan beliau, dengan istri kita. Nah, makanya kita itu harus berbuat baik sama keluarga itu. Itu akan menjadi jalan ketenangan kita dalam mengerjakan aktivitas kita. Dia akan menjadi jalan kelempangan, kelancaran dari aktivitas kita. Kan ada contoh paling masyhur itu terkait dengan ini. Sayyidina Umar bin Khattab, kita tahu beliau adalah sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang sangat keras, sangat sangar gitu kira-kira, sangat sangar. Tapi apa pesan beliau kepada kita-kita? Pesan beliau adalah, kalau istrimu marah, jangan kau balas marah. Kalau istrimu marah, kau dengarkan saja. Nah, kalau istrimu komplain, dengarkan saja nasihatnya. Pasti itu ada kebaikan di dalamnya. Ketika kau membalas marah, dan itu kemudian menyakiti hatinya, itu akan justru menjadi wasilah ketidakberkahan dalam aktivitasmu. Maka kata Sayyidina Umar, dengarkan istrimu. Kenali apa yang selalu dinasehatkan kepadamu darinya. Nah, apalagi kemudian dikaitkan bahwa istri kita itu adalah seperti pendukung yang paling top gitu. Apalagi juga dikaitkan dengan secara gender, istri kita itu orang yang sama dengan ibu kita. Maka ketika kita berbuat baik sama istri kita, sejatinya juga kita berbuat baik sama ibu kita. Nah, jadi dalam bentuk apa sebenarnya berbuat baik itu? Nah, dalam bentuk kita berkata yang baik sama istri kita, sama keluarga kita, sama anak-anak kita. Berkata yang baik kepada bapak ibu kita, orang tua kita, kedua orang tua kita. Dan juga
berbuat baik kepada keluarga-keluarga dekat kita. Dengan cara misalnya mengatakan yang baik-baik. Berkata tidak pernah yang tidak baik sama mereka. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, karena itu berbuat baik kepada keluarga ini lagi-lagi memang benar-benar menjadi wasilah berkahnya rezeki. Bagaimana logika berkahnya rezeki? Nah, ini lagi-lagi saya pakai logika dulu. Logika berkahnya rezeki adalah, pertama, kalau kita berbuat baik sama keluarga kita, maka keluarga kita itu akan mendoakan kita luar biasa. Seluruh doa-doanya adalah untuk kita. Bahkan ketika kita berinteraksi dengan baik, itu justru doa itu. Gitu. Kita sholat jamaah, kemudian berjabat tangan. Katanya yang baik itu istri mencium tangan kita, kemudian kita balas mencium tangannya. Anak kita juga begitu. Anak kita mencium tangan kita, kemudian cium tangannya juga. Kenapa dilakukan seperti itu? Ekspresi kasih sayang, ekspresi kebaikan, ekspresi interaksi yang baik antara kita dan keluarga kita. Begitu pula dengan ibu bapak kita. Ketika kita hidup bersama mereka, atau misalnya jauh, kita minta restu. Restunya kalau sekarang pakai video call. Atau kalau dekat, cium tangannya. Minta doa restunya. Nah, itu salah satu bentuk dari berbuat baik sama keluarga. Dan ketika itu terjadi, kretek baik di hati mereka. Prasangka baik di hati mereka. Doa-doa baik di hati mereka. Itu akan menjadi wasilah kelancaran aktivitas kita. Nah, ketika aktivitas itu sudah baik dan lancar, maka rezeki kita juga lancar. Kepala kita juga tentram, hati kita juga tentram. Interaksi kita dengan orang di luar keluarga juga menjadi bagus. Kadang-kadang kita membuat komunikasi dan interaksi di keluarga yang kurang baik, maka keluar juga akan nggak baik gitu, karena akan berdampak. Gitu. Nah, makanya berbuat baik sama keluarga itu akan menjadi wasilah lancarnya rezeki. Karena nanti akan berkait-kait dengan yang lain-lain. Nah, jadi keberkahan pertama, karena perbuatan baik itu sendiri akan menjadi doa bagi kita. Kemudian yang kedua, secara logika juga, bahwa ketika kita berbuat baik sama keluarga kita, maka yang terjadi adalah kita itu ketika hubungan kita baik sama keluarga kita, maka dia menjadi wasilah hubungan yang baik juga dengan orang lain. Karena apa? Karena pada waktu itulah, menurut ceritanya, para malaikat, seluruh makhluk di bumi ini juga mendoakan kita. Ketika kita betul-betul berbuat baik sama keluarga. Nah, jadi berbuat baik yang pertama adalah kita melakukan interaksi yang baik. Dan itu menjadi jalur wasilah keberkahan. Bagaimana misalnya hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang itu? Misalnya dalam hadis riwayat Muslim, kita diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang siapa saja yang mula-mula harus kita beri infak, beri nafkah, beri kebaikan berupa harta, dan berupa kebaikan-kebaikan yang lain. Itu siapa? Nah, saya bacakan hadisnya ini. Bahwa ini hadis diriwayatkan oleh Abu Mas'ud, an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an,
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqatan. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang muslim yang membelanjakan hartanya untuk keluarga dengan ikhlas merupakan sedekah bagi. Wah. Jadi ketika kita berbuat baik sama keluarga kita, memberikan infak terbaik untuk keluarga kita, memberikan penghasilan pekerjaan kita dengan terbaik, berusaha yang terbaik untuk keluarga kita, memberikan kebahagiaan yang terbaik untuk keluarga kita, maka itu akan menjadi sedekah bagi kita. Nah, sedekah bagi kita gimana tuh? Kita tahu bahwa sedekah itu akan membawa berkah-berkah yang lain. Berkah harta yang berlimpah, berkah kebaikan yang juga berlimpah. Nah, karena itu ketika kita memberikan kebahagiaan, memberikan nafkah terbaik untuk keluarga kita, itu justru akan baliknya ke kita sendiri. Apa yang kembali kepada kita itu adalah keberkahan. Keberkahan. Banyak cerita-cerita nyata. Orang yang baik sama keluarganya, itu biasanya sukses. Orang yang baik sama keluarganya, itu biasanya hidupnya tentram. Orang yang baik sama keluarganya, itu biasanya keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan ketika keluarga itu sudah sakinah, mawaddah warahmah, maka dia akan menjadi keluarga yang betul-betul rizkinya berlimpah, rizkinya berkah. Dan sebagai kepala keluarga, laki-laki itu dengan di backup secara penuh oleh istrinya dan keluarganya yang lain, maka dia akan semakin moncer. Semakin moncer pangkatnya, derajatnya, tugas-tugasnya, kemuliaan-kemuliaan lain yang dia dapatkan. Kan katanya di balik kesuksesan seorang suami itu ada tangan istri. Ada tangan dingin istri. Di balik kesuksesan seorang laki-laki itu ada perempuan yang betul-betul membackup-nya. Maka informasinya, kalau kita misalnya belum berkeluarga, kita dekat sama ibu kita dekat sama ayah kita, lebih kita dekat sama ibu kita, maka biasanya orang itu menjadi orang yang sukses. Karena ibunya ridho sama dia. Ibunya senang sama dia. Dia menganggap di keluarga itu ibunya itu qurrata ayun, anaknya itu menjadi qurrata ayun, orang yang sedap dipandang mata. Nah, ini menunjukkan betapa kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh keluarganya. Bagaimana interaksinya secara baik dengan keluarganya. Termasuk seorang suami. Ketika dia sukses, sejatinya adalah di samping dia tetap minta restu dari ibundanya dan ayahandanya, dia juga minta restu dari istri. Banyak juga pengalaman mengatakan kalau orang punya program, kemudian dia tidak mau berbagi sama istrinya, tidak mau berdiskusi dengan istrinya, dia lebih menikmati untuk mengerjakannya sendiri. Toh nanti katanya istri itu akan melihat hasilnya. Itu umumnya kurang bisa cepat sukses. Nah, makanya supaya jalannya sukses, kita itu diskusikan sejak awal dengan istri kita. Diskusikan, mungkin kalaupun beliau tidak punya ide, istri kita tidak punya ide, paling tidak kalau diberitahu itu akan menjadi tadi doa untuk kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, karena itu
Rasulullah betul-betul berpesan kepada kita agar kita mendahulukan keluarga kita ini. Mendahulukan kebaikan berinfak kepada keluarga kita. Nah, bahkan dikatakan kalau kamu sudah memiliki sesuatu yang berkecukupan, maka pertama adalah untuk keluargamu. Nah, keluargamu ini maksudnya anak dan istri sama orang tua. Kemudian keluarga dekatmu, mungkin paman, mungkin bibi, mungkin ponakan, mungkin sepupu, nah, keluarga yang masih dekat. Nah, kalau ada lebihnya, baru kemudian untuk orang lain. Tapi kita mestinya bisa mengatur, memanage bagaimana penghasilan kita itu betul-betul ada yang memang disisihkan untuk keperluan-keperluan infak di luar keluarga kita. Karena itu juga akan menjadi wasilah kebaikan, terutama untuk anak yatim dan juga fakir miskin. Tapi memang urutannya, pertama berbuat baik yang kita harus lakukan adalah pertama kepada keluarga inti kita. Istri, anak, ibu, mertua, nah, ibu bapak kita, kemudian ibu bapak mertua kita, kemudian baru keluarga dekat, setelah itu sahabat-sahabat, tetangga-tetangga, nah, dan juga kita infakkan untuk anak yatim dan fakir miskin. Nah, itu urutannya. Nah, maka ketika itu kita lakukan, itu akan menjadi sesuatu yang secara keberkahan untuk kita, itu menjadi keberkahan yang cepat sekali. Kemonceran kesuksesan yang cepat sekali. Cepat kita raih. Karena kita berada dalam koridor seperti itu. Nah, cuman memang masalahnya tadi, apakah kalau kita dalam sistem politik sosial kita ini, kalau kita terlalu fokus kepada keluarga, mendahulukan keluarga, nanti tidak menjadi pintu atau terbukanya pintu nepotisme. Nah, nepotisme ini beda. Nepotisme ini ketika kita misalnya tidak sesuai prosedur, itu nepotisme. Misalnya juga keluarga kita memang tidak pas untuk menduduki sebuah jabatan atau menerima tender usaha, nggak pas gitu, dipaksa-paksakan pas, itu namanya nepotisme. Tapi kalau sesuai prosedur dan kemudian dalam prosedur itu ada sesuatu yang dilewati secara umum, jadi tidak ada pengkhususan. Keluarga kita juga ikut prosesnya dengan baik, dengan prosedur yang baik. Dan kalau terpilih, ya alhamdulillah, itu berarti memang rezeki dia. Gitu. Tentu saja informasi itu kita berikan kan kepada istri atau keluarga kita, supaya kemudian keluarga kita juga ikut. Gitu. Tapi informasi itu juga kita publish, nggak kita keep, gitu. Nggak kita simpen. Informasi-informasi penting terkait pekerjaan, terkait kesempatan-kesempatan lain, itu kita publish. Tapi juga kita kasih tahu, jangan karena kemudian nanti nepotisme kalau kita kasih tahu, enggak. Karena nepotisme itu bukan itu poinnya. Nepotisme itu ketika kita misalnya tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan prosesnya dengan baik, kita melanggar etika, melanggar hukum, nah itu baru nepotisme. Karena dengan begitu kemudian terjadi penyebab korupsi. Nah, karena itu berbuat baik itu tidak melulu tidak melulu harta benda ya sebenarnya. Termasuk berbuat baik itu adalah menghadirkan dan mengajarkan kebaikan-kebaikan supaya keluarga kita tetap berada dalam koridor kebaikan. Misalnya,
Jadi ketika kita memberikan nafkah dari penghasilan kita, kita harus berusaha betul itu bahwa penghasilan kita itu penghasilan yang halal. Halal cara memperolehnya, halal barangnya, halal secara etikanya. Halal secara etika itu ketika kita memanage harta benda kita tadi untuk dikeluarkan, diinfakkan kepada fakir miskin dan yatim piatu tadi itu. Secara etika menjadi halal, wasilah kehalalan. Nah jadi karena itu kalau ditanyakan apakah itu tidak nepotisme, ya tidak. Kalau itu satu misalnya tadi sesuai prosedur. Dan kalau kita misalnya punya penghasilan, kemudian yang kita dahulukan ya mesti keluarga kita lah. Masa kita sumbangkan atau misalnya kita berikan kepada siapa? Pasti itu apa namanya? Bagaimana keluarga kita yang sudah membackup kita, keluarga kita sudah yang selalu mensupport kita, mendoakan kita ya. Tentu saja itu adalah bagian dari care kita, bagian dari timbal balik kita untuk berbuat baik sama keluarga kita. Nah, jadi ini berbeda betul dengan nepotisme, berbeda betul dengan kekhawatiran orang ketika kita misalnya mendahulukan keluarga kita itu jatuh kepada nepotisme. Dan nepotisme itu secara prinsipnya adalah melanggar prosedur, melanggar hukum, nah itu baru nepotisme. Apalagi sampai menyebabkan korupsi. Nah, korupsi itu sudah nggak halal kan hartanya. Nah, kita nggak mungkin kan memberikan untuk keluarga kita harta yang tidak halal. Karena itu pasti akan menjadi kurang baik untuk keberlangsungan karakter, keberlangsungan peribadatan, keberlangsungan ketaatan kita kepada Allah SWT itu akan berdampak yang kurang bagus juga. Baik, jadi berbuat baik kepada keluarga itu akan menjadi wasilah rezeki, berkahnya rezeki. Nah, rezeki ini kan memang macam-macam ya. Rezeki itu macam-macam. Rezeki itu kalau kata Syekh Misyari Al-Kharraz itu ada dua macam. Ada rezeki yang hakiki, ada rezeki ghairu hakiki. Rezeki yang hakiki dan rezeki yang tidak hakiki. Nah, kalau rezeki yang tidak hakiki itu semua rezeki itu bisa saja tidak hakiki. Nah, misalnya harta, benda, kekayaan, jabatan, ilmu, itu bisa menjadi rezeki yang tidak hakiki. Tapi kalau rezeki hakiki, itu adalah seluruh hal yang yang diberikan kepada kita, yang kita terima, kemudian membuat kita semakin taat sama Allah. Nah, itulah rezeki hakiki. Nah, bentuknya macam-macam. Misalnya, kesempatan kita untuk selalu berbuat baik, itu rezeki hakiki. Kalau kesempatan kita untuk memperoleh harta benda yang halal, itu juga rezeki hakiki juga, tapi kemudian ada tindak lanjutnya tuh. Kalau kemudian harta benda yang kita peroleh secara halal itu tidak kita infakkan untuk keluarga kita, tidak kita infakkan untuk keluarga dekat kita, kepada tetangga kita, dan juga fakir miskin dan anak yatim. Nah, itu harta benda kita meskipun halal tuh tidak menjadi rezeki hakiki tuh. Karena malah kita makan sendiri saja. Nah, jadi misalnya kesempatan berbuat baik, kesempatan mendapatkan rezeki yang halal itu memang rezeki hakiki. Kemudian kesempatan untuk hadir di majelis-majelis ilmu, nah, itu juga rezeki hakiki. Kesempatan untuk semakin taat sama Allah, nah, itu rezeki hakiki. Kesempatan untuk selalu bisa atau diberi pertolongan oleh Allah untuk sholat tahajud, nah, itu juga rezeki hakiki. Kesempatan kita punya harta benda yang cukup, kemudian dengan harta benda yang cukup itu kita berbuat baik sama keluarga kita, anak kita kasih sayangi dengan baik, istri kita, bapak ibu kita, semuanya kita cukupi kebutuhannya. Nah, itu juga rezeki hakiki itu. Ketika kita juga menginfakkan harta benda kita untuk fakir miskin dan anak yatim, itu juga rezeki hakiki. Bahkan ketika kita sakit, kemudian kita semakin banyak istighfar kepada Allah. Bukan mengeluh, banyak istighfar.
banyak mohon ampun sama Allah. Nah itu juga rizki hakiki. Jadi keberkahan rizki itu banyak. Dan keberkahan rizki itu terkait dengan rizki hakiki tadi. Karena banyak orang, misalnya dia itu sejatinya banyak penghasilannya, akan tetapi penghasilan itu justru membuatnya semakin jauh dari Allah. Maka kekayaan itu sejatinya adalah bukan rizki hakiki, tapi justru istidraj. Istidraj itu kira-kira maknanya adalah bahasa Jawanya itu apen-apen, bahasa Jawanya itu, atau bahasa Indonesianya apa ya, membumbungkan atau mengangkat orang ini untuk dijatuhkan. Itu istidraj. Karena apa? Karena kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang ini justru membuat orang itu menjadi semakin tidak sadar akan kehambaannya dan penghambaannya kepada Allah SWT. Nah, makanya yang begitu-begitu pasti bukan rizki hakiki. Bukan rizki hakiki. Nah, mendapatkan atau diberi anugerah anak solehah, memperoleh atau diberi anugerah oleh Allah istri yang solehah. Kita berkesempatan untuk berbuat baik sama bapak ibu kita dan bapak ibu mertua kita. Itu rizki hakiki juga. Banyak loh orang itu terhadap bapak ibunya, karena sudah malas menjaganya, lalu ditaruh di panti jompo. Padahal bapak ibu kita itu pingin dekat sama kita. Bahkan melihat kita saja sudah senang. Bapak ibu kita melihat kita ini sudah senang. Sudah bahagia. Nggak usah dikasih apa-apa, itu sudah bahagia. Cukup disiapkan makannya. Dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh bapak ibu kita. Itu sudah senang mereka itu. Kita taruh di panti jompo. Pasti itu bentuk kedurhakaan yang luar biasa kepada kedua orang tua kita. Orang yang melakukan itu dia belum tahu tuh bahwa bapak ibu kita, bapak ibu mertua kita itu adalah azimat. Azimat keberkahan. Azimat kesuksesan. Azimat rahmat Allah dan kemuliaan Allah datang kepada kita. Maka berbuat baik kepada keluarga ini, itu lagi-lagi akan menjadi keberkahan untuk kita. Jadi keberkahan yang luar biasa untuk kita. Nah, makanya memang tadi berbuat baik itu kan gak hanya harta benda, perkataan juga. Kepada kedua orang tua kita jangan sampai kita wala taqul lahuma uff. Jangan sampai kita berkata yang menyakiti mereka, bahkan menolak mereka dengan saja kita sudah menyakiti mereka. Apalagi sampai wala tanharuma, jangan sampai membentak. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan katakanlah perkataan yang baik untuk mereka. Nah, itu juga sudah berbuat baik. Apalagi kemudian dikasih kecukupan. Itu malah luar biasa sekali. Termasuk kepada istri kita, kepada anak kita. Jangan sampai membentak. Jangan sampai marah yang kemarahannya itu berlebihan. Bukan untuk pendidikan, bukan untuk ketegasan. Tapi untuk kemarahan yang fatal. Jangan sampai kepada anak kita, kepada istri kita. Karena perkataan itu, bentakan itu lebih menyakitkan bagi mereka. Padahal mereka itu sudah betul-betul luar biasa membackup kita itu. Tanpa mereka, kita itu nggak ada apa-apanya. Memang suami betul kepala keluarga, di keluarganya. Tapi dia bukan berarti bisa semena-mena terhadap keluarganya. Nah, kalau kita semena-mena justru itu akan menjadi wasilah ketidakberkahan atau wasilah kemudorotan untuk rizki-rizki kita.
Maka berbuat baik, berkata lembut kepada istri kita, berkata lembut kepada anak-anak kita, itu akan menjadi contoh yang baik bagi mereka. Dan ketika mereka hatinya sudah bahagia, hatinya senang dalam berinteraksi dengan kita, bahkan selalu merindukan kita, selalu rindu untuk bersama kita. Nah, itu ciri-ciri keluarga yang interaksinya baik. Dan kita sebagai suami misalnya, atau sebagai istri, kita betul-betul perlu berperan dalam bekerja bersama-sama, mengurus rumah. Jadi kita bukan membantu pekerjaan istri di rumah itu. Kita memang punya tugas di rumah itu, punya tugas. Bukan berarti kita sudah mencari nafkah lalu kita nggak punya tugas di rumah itu. Kita punya tugas. Boleh-boleh saja dan baik-baik saja kalau kita itu membantu istri kita untuk menyapu. Itu bagus-bagus saja. Wah, itu pekerjaan perempuan. Memang menyapu pekerjaan perempuan. Sejak kapan itu pekerjaan menyapu itu ada jenis kelaminnya? Kan nggak ada. Itu adalah cara kita untuk berbuat baik sama keluarga kita. Menyapu, kita yang misalnya membersihkan kamar mandi, atau secara bergantian, anak kita juga bisa kita libatkan dalam proses itu. Nah, itu namanya juga pendidikan. Nah, pendidikan ini juga berbuat baik sama keluarga. Maka dalam doanya kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di mana kita bisa sampai menjadi qurrata a'yun? Istri kita melihat kita qurrata a'yun. Kita melihat istri kita itu seperti qurrata a'yun. Yang kalau dilihat tuh menyenangkan sekali. Bukan soal bersolek ini. Bersolek itu hal yang dohir ya. Tapi kalau relasi kita baik, hati kita nyambung dengan keluarga kita. Semuanya qurrata ayun, anak kita juga qurrata ayun. Itu akan menjadi apa? Menjadi sesuatu yang luar biasa di keluarga itu. Maka terhimpunlah kebaikan di keluarga itu. Ketika keluarga itu terhimpun kebaikan, maka apa yang terjadi kemudian? Keberkahan mesti itu. Malaikat pun senang berada di dalam rumah itu. Semuanya mengaji Quran, sholat berjamaah. Ayahnya kadang ke masjid. Tapi alhamdulillah kalau dalam pesantren itu semuanya di dalam masjid. Jadi enak. Jadi kemudian ngaji bersama, tadabbur Quran bersama, mendiskusikan kehidupan bersama, mendiskusikan dan mengamalkan bagaimana semakin dekat dengan Allah bersama-sama. Itu enak sekali. Dan keluarga itu akan menjadi keluarga yang menjadi himpunan kebaikan, himpunan orang-orang baik tinggal di situ. Kata kuncinya di mana sebenarnya? Kata kuncinya adalah kita sebagai kepala keluarga itu harus berbuat baik dan yang terbaik untuk keluarga kita. Maka feedbacknya pun akan baik. Jadi semuanya harus didiskusikan, semuanya harus dikomunikasikan. Dan kita niatkan lillahi ta'ala, itu kemudian menjadi amaliyah kita yang baik kepada Allah melalui perbuatan baik kita kepada keluarga kita. Nah, kemudian paling terakhir, supaya kita nanti ada tanya jawab, di Al-Quran itu selalu ada kata-kata zawil qurba. Nah, sama prinsipnya kayak yang di hadis tadi, bahwa kita memang berbuat baik itu yang disarankan paling utama adalah kepada keluarga dekat kita. Nah, lagi-lagi urutannya adalah keluarga itu istri, anak-anak kita, kemudian kedua orang tua kita, kedua mertua kita kalau kita sudah berkeluarga, kemudian keluarga-keluarga terdekat kita, paman, bibi, pak de, bude, sepupu, dan tetangga-tetangga dekat kita, sahabat-sahabat dekat kita. Nah, itulah yang kita harus berbuat baik kepada mereka. Kalau itu menjadi lingkaran-lingkaran komunitas-komunitas kebaikan, itu kan luar biasa. Bersaing kita fastabiqul khairat. Bersaing kita dalam kebaikan-kebaikan, berhimpun
dengan kebaikan-kebaikan itu, maka akan luar biasa. Semakin kita mengangkat derajat keluarga kita, sejatinya kita mengangkat diri kita sendiri. Makanya tadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari seorang muslim yang membelanjakan hartanya untuk keluarganya dengan ikhlas, itu merupakan sedekah bagi. Gimana kalau anak kita minta ini dituruti semua? Enggak, ya enggak mesti dituruti semua. Disitulah ada membangun saling pengertian kepada anak. Karena kalau terlalu dimanja juga enggak bagus. Tapi kebutuhan-kebutuhan yang memang tanpa didiskusikan, kita sudah harus membelikannya, misalnya seperti buku, alat-alat tulis yang dibutuhkan, Al-Quran untuk dibaca, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang mereka butuhkan, yaitu harus kita belikan, karena memang nggak usah didiskusikan, mereka sudah butuh itu. Nah, tapi sekali lagi itu bagian dari interaksi dan care sama berbuat baik kita kepada keluarga. Nah, lagi tadi kalau anak kita minta apa-apa, tidak mesti kita turuti semua, kita komunikasi, belajar berkomunikasi dengan mereka secara baik, menjelaskan secara baik. Nah, sehingga di situ kan ada saling pengertian. Anak kita kemudian mengerti bahwa oh yang ini adalah sesuatu yang memang belum saya butuhkan, maka nggak perlu dibeli. Yang ini saya suka dan saya memang ingin minta kepada kita untuk dibelikan. Insya Allah kita belikan dan itu merupakan sedekah kebaikan untuk keluarga kita. Mungkin itu saja Mas Adit yang ingin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ada yang perlu disampaikan, bisa kita diskusikan beberapa menit ke depan insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak David sudah menyampaikan tadi taujiahnya yang alhamdulillah ya. Maksudnya memang banyak hal ya yang bisa kita lakukan terkait tentang dekat ya terhadap keluarga kita. Dan tadi banyak sekali hal-hal atau kebaikan-kebaikan ketika kita bersedekah ya kepada keluarga kita. Baik, Alhamdulillah. Silakan jika ada pertanyaan ya bisa disampaikan melalui chat, baik itu yang ada di Zoom ataupun yang ada di YouTube, silakan dapat menyampaikan dalam chatnya, dan khusus yang ada di Zoom, silakan kalau mau menyampaikan langsung atau langsung unmute ya untuk bisa menyampaikan pertanyaannya kepada terkait tentang apa besarnya sedekah kepada keluarga, apakah ada misalkan persentase atau ada hal-hal yang dicontohkan oleh Rasul ya, karena mungkin dalam harta kita juga ada kewajiban yang harus kita sampaikan kepada yang lain ya, misalkan zakat dan itu bagaimana? Ya, baik. Jadi kalau prosentasenya memang ya kalau kita punya rezeki begitu ya, kita diberi rezeki oleh Allah SWT berupa uang atau berupa harta benda lainnya, ya langsung diprosentase saja. Jadi misalnya kalau mau diinfakkan itu biasanya 2,5% sampai minimal lah 2,5%, atau 10% juga nggak apa-apa. 2,5% sama 10%. Nah selebihnya itu dari yang 10% sudah atau 2,5% sudah disisihkan, nah itulah yang untuk keluarga. Itulah yang untuk keluarga, semuanya untuk keluarga itu. Nah bahwa kemudian keluarga itu mau dibagi-bagi lagi dengan keluarga dekatnya, dengan tetangganya, nah, itu sudah di luar yang 2,5% tadi. Memang yang 2,5% itu bisa dikembalikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, atau kepada masjid. Itu bisa. Nah jadi kalau pertanyaan berapa persentasenya,
Nah, harta yang kita dapatkan itu langsung disisihkan dulu, di-manage untuk disisihkan dulu. Nah, jadi memang 2,5% itu kan nggak terlalu banyak ya sebenarnya. Ya memang tergantung berapa nominalnya sih, berapa nolnya maksudnya. Nolnya banyak, di belakang titik itu, nah itu 2,5% ya juga banyak. Gitu. Kita punya dapat rezeki misalnya 1 miliar atau 1 triliun gitu, 2,5%-nya ya Masya Allah itu. Nah, itu pasti akan membahagiakan dan juga menjadi kebaikan untuk fakir miskin dan anak yatim gitu. Nah selebihnya kemudian kita berikan kepada keluarga kita. Nah ada kan model seorang suami itu yang memasrahkan seluruh harta penghasilannya kepada istrinya untuk dikelola. Ada yang modelnya begitu. Ada yang modelnya dia menyimpan sedikit, nah, tapi itu tetap harus dikomunikasikan dengan istri. Jangan disimpan tanpa dikomunikasikan. Tetap dikomunikasikan. Nah, kita bahkan harus transparan kan bahwa penghasilan kita segini, dikomunikasikan. Itu justru akan menjadi pemikiran istri kita. Akan menjadi doa. Jadi yang dipikirkan oleh istri kita itu menjadi doa. Apa yang diharapkan oleh istri kita itu insya Allah menjadi doa. Apa yang diharapkan oleh anak-anak kita ketika kita bercerita kepada mereka, itu juga akan menjadi doa. Itu doa-doa kebaikan. Nah makanya tadi yang sering dicontohkan oleh para ulama salafus saleh adalah ketika kita sholat jamaah itu minta didoakan. Suami itu minta didoakan. Kita salaman sama istri, istri akan mencium tangan kita, kemudian kita cium tangan istri. Begitu pula anak-anak, anak-anak mencium tangan kita, tangan mereka juga kita cium. Di samping itu menunjukkan simbol dan tanda dan ekspresi kasih sayang, nah, juga saling mendoakan, saling mendukung. Dan ke hati itu rasanya mesti adem. Kalau hati sudah adem, itu insya Allah dalam melakukan apapun, apalagi dengan backup keluarga, itu insya Allah seberat apapun tugas, seberat apapun masalah, seberat apapun hal-hal yang dibebankan ke pundak kita, itu insya Allah akan menjadi ringan-ringan saja. Begitu kira-kira Mas Adit. Alhamdulillah. Karena memang kan kadang-kadang ya itu jadi kira-kira nih untuk yang lain gitu kadang-kadang kan kita perlu menyisihkan gitu. Iya betul. Tadi ada hak-hak yang harusnya disampaikan kepada yang lain gitu ternyata bentuknya juga justru membuat rezeki kita jadi tidak barokah. Iya. Iya betul. Jadi memang ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Nah, yang dimaksud Rasulullah itu mendahulukan keluarga itu adalah karena memang sebagian besar untuk keluarga gitu. Yeah. Sebagian besar dari harta penghasilan kita itu memang untuk keluarga. Yang untuk keluar, untuk tazkiyatun nafas dan juga untuk zakat, membersihkan harta benda kita yang memang bukan hak kita tapi hak fakir miskin dan yatim piatu dan orang yang membutuhkan. Nah, itu memang harus kita sisihkan sejak awal juga. Nah, tapi yang diutamakan tetap keluarga kita. Nah, maksudnya diutamakan, misalnya kita punya penghasilan 100.000 nih. 100.000. Maksudnya dapat rezeki itu tiba-tiba dapat rezeki 100.000. Itu sebaiknya ambil saja 2,5% atau 10%, kemudian infakkan saja. Selebihnya kasihkan keluarga. Itu luar biasa dampaknya. Pertama dampak pendidikan. Dampak pendidikannya adalah kita bilang sama keluarga kita tadi, saya dapatnya itu 100 sebenarnya. Kita kan sudah bersepakat nih, katanya, bahwa setiap apa yang kita terima, paling enggak 2,5% sampai 10% harus kita infakkan. Oh iya, enggak apa-apa. Keluarga kita kemudian menjadi terbiasa seperti itu. Nah, itu tarbiyah dan pendidikan. Tarbiyah dan ta'dib yang luar biasa. Kemudian yang kedua, harta kita menjadi bersih. Karena hak-hak fakir miskin dan
yatim piatu itu sudah kita penuhi. Jadi harta kita kemudian menjadi harta yang bersih. Nah, kemudian yang ketiga yang penting juga adalah dengan demikian lalu menjadi keberkahan rezeki kita. Kadang penyakit itu kan datang, kenapa? Karena kita jarang infak. Musibah itu, meskipun musibah itu kadang-kadang untuk ujian untuk kita, tapi misalnya tiba-tiba kok apa gitu, kita dapat apa, musibah apa yang nggak mengenakan dan seterusnya. Itu mungkin karena kita kurang beribadah, kurang infak di jalan Allah SWT. Kita selalu mengkip harta kita itu. Dan itu dosa loh sebenarnya, mengkip harta kita itu. Karena apa? Di hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, hadis ke-884. Jadi memberi nafkah kepada hamba sahaya, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan itu adalah sesuatu yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Nah, ketika kita sudah punya kelebihan itu, lalu kita menahannya. Menahan. Nah, itu kalau di Quran kita disebut pendusta agama tuh. Kalau di hadis Rasulullah Muhammad SAW ini dibilang begini tuh, cukup besar dosa seseorang yang suka menahan makanan kepada sahayanya. Gitu. Nah, makanya kita diminta untuk selalu memberikan dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan orang yang memang terkait sama kita, lalu orang yang terkait sama kita itu membutuhkan sesuatu dari kita, kita berikan saja. Kalau sampai yamna'unal ma'un, nah kita disebut pendusta agama. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, kita kemudian kalau wa yamna'unal ma'un akan masuk kategori ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, yaitu sesuatu yang disampaikan kepada Rasulullah, tidakkah kamu melihat ya Muhammad orang-orang yang mendustakan agama itu? Nah, yaitu orang yang menahan, salah satunya menahan harta bendanya untuk diinfakkan. Nah, kalau kita tidak berinfak, itu juga bukan citra diri seorang yang bersyukur. Karena berinfak itu sejatinya kita bersyukur sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu mungkin di kesempatan yang lain sebelum-sebelumnya pernah mengatakan, rezeki kita itu sebenarnya kita peroleh karena anugerah Allah dan melalui wasilah tubuh kita yang itu semuanya ciptaan Allah. Saya sering katakan, ada orang mungkin memperoleh rezeki dari tangannya. Dia penulis misalnya. Atau dia kaligrafer, dia pelukis, dia tukang ketik, itu dari tangannya. Ada orang yang memperoleh rezeki dari lisannya, penceramah mungkin, dosen mungkin, guru mungkin. Nah, itu semua penghasilannya lewat lisan tuh. Ada yang pakai pendengaran. Misalnya ada orang yang memang tugasnya melakukan peliputan pendengaran. Nah, karena dia tidak boleh satu pun terlewatkan. Harus didengarkan, dicatat, didengarkan. Dan seterusnya. Jadi apa yang kita peroleh sejatinya adalah itu dari Allah semuanya. Karena kita menggunakan tubuh kita untuk mencari rezeki itu. Belum otak kita. Belum hati kita. Coba tuh orang dikasih galau terus sama Allah. Gak bisa kerja dia. Dikasih keraguan terus sama Allah. Gak bisa bekerja dia. Jangankan bekerja. Wudhu aja dia gak selesai-selesai tuh. Ada kan orang yang sering punya keraguan dalam wudhu. Wudhu. Sudah basuh muka diulang lagi. Udah basuh tangan diulang lagi dari depan lagi. Katanya kok seperti saya belum membasuh muka saya. Padahal sudah hampir kaki. Dia lupa bahwa dia
mukanya sudah dibasuh, tapi dia masih mau membasuh mukanya. Dia mau mencuci mukanya. Nah itu nggak enak punya syak. Nah, tapi kalau Allah betul-betul bikin kepala kita luar biasa, hati kita juga luar biasa. Nah itu akan menjadi sesuatu yang secara kelancaran rizkinya akan menjadi wasilah berkahnya rizki. Begitu kira-kira Mas Adit. Baik. Ada pertanyaan Pak Kiai, kalau misalkan terkait tentang nafkah pada istri, itu apakah Halo, agak putus-putus gimana? terkait nafkah pada istri katanya Pak Kiai, apakah cukup terkait makanan dan pakaian katanya? Mungkin ada mendapatkan katanya kalau makanan pakaian itu kewajiban suami mungkin ya, sedangkan uang itu baru disebut sebagai nafkah. Ya, ya. Ya, kalau yang dimaksud nafkah itu harta benda ya. Jadi seluruh penghasilan kita itu sejatinya haknya istri. Kalau penghasilan istri itu bukan hak kita. Itu hebatnya istri. Nah, kita memang harus memuliakan istri. Harus memuliakan istri. Jadi seluruh penghasilan kita sejatinya adalah hak keluarga kita. Di samping hak orang lain tadi yang harus kita infakkan. Tapi karena kemurahan dan kebaikan istri kita, kita juga ikut menikmatinya. Luar biasa kan? Jadi itulah betapa kita itu tidak boleh semena-mena terhadap istri. Kita tidak boleh berbuat kasar terhadap istri. Karena betapa baiknya istri kita itu. Nah, jadi kalau pertanyaan apa yang harus dinafkahkan kepada istri kita? Ya tadi, seluruh penghasilan kita itu adalah haknya istri dan hak anak-anak kita. Kemudian di dalam proses membelanjakannya itu memang kita perlu berdiskusi. Istri kita juga insya Allah pasti berdiskusi sama kita. Kita kan yang kadang-kadang tidak berdiskusi sama istri kita atau kita beli apa begitu. Iya enggak? Karena suami ini merasa bahwa saya yang punya penghasilan kok, masa berkomunikasi sama istri untuk beli ini. Nah itu justru yang nggak boleh itu. Gitu. Kita diskusikan sama istri. Kenapa? Karena di situ pilar kebaikannya itu di situ nanti. Ada komunikasi. Jadi komunikasi itu sudah pilar kebaikan. Gitu. Pilar kejujuran juga, pilar kebaikan juga dengan istri. Nah kemudian mau dibelikan apa gitu. Biasanya kalau istri itu kan untuk kepentingan bersama, itu hebatnya istri itu. Kita invest yuk, atau kita belikan ini itu yang manfaatnya untuk bersama. Bahkan kadang istri itu kalau dibelikan baju gitu, itu merasa kok dibelikan baju terus sih gitu. Masih banyak bajunya. Nah, tapi kan kadang-kadang kita sebagai suami mungkin perlu melihat fashion juga ya Mas Adit ya. Melihat fashion sehingga istri kita juga tidak ketinggalan fashion gitu kan kira-kira. Nah, dengan demikian bukan mau bersaing dengan orang lain, bukan, tapi paling tidak ya untuk fashion itu kan nggak masalah kita ngikuti trennya, asal tetap yang syar'i kalau kita memang dalam berpakaian itu. Jadi kita beli yang bagus-bagus lah untuk istri kita. Jadi sebenarnya batasannya apa atau bentuknya apa? Ya itu tadi, semua harta kita itu penghasilan kita itu untuk istri kita. Di luar yang sudah diinfakkan. Gitu Mas Adit. Baik. Alhamdulillah. Jelas ya. Memang itu kadang-kadang ada pendapat seperti itu. Yang pasti sesuai dengan kemampuan maksimal dari suaminya itu sendiri ya, Pak Kiai ya. Betul. Nah, ya disitulah nanti terjadi interaksi, komunikasi yang baik. Nah istri yang baik menerima apa yang menjadi penghasilan suaminya. Gitu.
Dan insya Allah kok kalau prosesnya itu dijalankan dengan baik, komunikasi yang baik, saling membackup, mesti rizkinya itu cukup, mesti itu. Itu sudah janji Allah itu. Maka maksimal aja fokus sama keluarga, maksimal aja fokus berbuat baik sama keluarga, maka itu akan menjadi wasilah kebaikan. Dan insya Allah rizki kita pasti lancar, pasti itu. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Terkait tentang belanjanya para suami, saya sering mengamalkan teman-teman di komunitas, katanya kalau suami itu kalau ada hobinya lebih baik minta maaf daripada minta izin, katanya. Gitu ya. Lebih mudah untuk daripada minta izin untuk beli sesuatu. Iya, iya. Karena mungkin kita sudah memiliki mindset seperti itu. Padahal sebenarnya kalau dari awal itu kita terbiasa mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan kita sama istri kita, itu pasti memahami kok istri kita. Pasti memahami. Kan mana ada si istri itu tidak ingin membahagiakan hobi suaminya. Insya Allah nggak ada itu. Nah, kita kalau fokus dan kemudian harta kita berlimpah, cukup gitu. Nah, istri itu mesti nggak pakai izin pun, karena kita sudah komunikasi itu dari awal, maka insya Allah diokekan itu. Diokekan sama istri kita itu. Jadi kuncinya memang mindsetnya adalah mindset komunikasi itu. Komunikasi yang baik dengan istri, sehingga kemudian hasil yang dibuahkan dari diskusi dengan istri untuk membeli sesuatu, melakukan sesuatu, itu biasanya lebih berkah, lebih selamat juga, gitu. Ya. Gitu kira-kira Mas Adit. Baik, oke. Silakan Imam Filah, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Kita masih punya beberapa waktu ke depan untuk kita berdiskusi. Terkait tentang bagaimana berbuat baik terhadap keluarga itu merupakan wasilah berkahnya. Terkait tentang konsep berkah nih Pak Kiai, apakah memang diukurnya dari bagaimana hasil yang diperoleh secara kasat mata gitu, bahwasanya memang berkah itu terlihat sukses dan lain-lain gitu. Apakah ada konsep berkah yang lain itu Pak Kiai? Baik, kata ba'rokaf itu banyak nanti derivasi maknanya. Tapi semuanya muaraknya kepada berkahnya Allah. Contoh misalnya ada lafadz dari ba'rokaf itu dengan bacaan birkah. Birkah itu sumur artinya. Sumur yang airnya dangkal. Bahkan asal muasal kata ini sesungguhnya adalah dari sumur Zam-Zam. Bayangkan di waktu itu tidak ada air. Sayyidah Hajar sudah mau pingsan itu. Sementara Nabiullah Ismail alaihissalam sudah menangis menjerit-jerit membutuhkan air. Kakinya menghentak-hentak ke bumi seperti kita tahu ceritanya, lalu memancar air. Nah, birkah itu adalah air sumur yang dangkal, yang airnya memancar. Kemudian ada lagi lafadznya itu dengan sukun tapi baknya fathah, barkatun. Barkah. Nah, kalau barkah ini keberkahan dohir biasanya. Makanya kalau kita kendurenan itu selamatan, di kampung-kampung itu dapat berkat. Nah, itu berkat itu barkah, barkatun. Berkah. Banyak yang dohir. Jadi banyak rizki dohir. Jadi rizki itu sejatinya berkah itu sendiri. Barkatun. Jadi rizki-rizki yang dohir berupa uang, berupa kesehatan, yang dohir-dohirnya.
berupa pemberian orang, hadiah dari orang, tentu saja dengan jalan yang halal, nah itu berkah. Nah, tapi birkah sama berkah ini bisa jadi tidak masuk kategori yang ketiga ini nanti. Barokat. Jadi kalau tadi ada sukunnya bar, nah, birkatun, barkatun. Sekarang barokat atau barokatun bentuk mufradnya, bentuk singularnya, bentuk tunggalnya barokatun, bentuk jamaknya barokat. Kan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dalam bentuk jamak tuh. Kenapa? Keberkahan tuh jalurnya banyak. Dan kalau sudah berbentuk barokatuh, itu berarti berkahnya langsung dari Allah. Nah, yang turun berkah dari Allah inilah yang pasti akan menjadikan rizki-rizki yang hakiki tadi. Nah, tapi istilah ba'rofka tadi, ba'rofkaf tadi, ba'rokaf dengan huruf ba'rokaf tadi, itu semua menunjukkan rizki untuk kita. Masya Allah itu Arab Saudi itu. Dengan sumur zam-zamnya. Luar biasa. Dulu pondok kami di sini, itu air itu susah Mas Adi. Air itu susah. Karena memang kita ini tanahnya itu berkapur. Tanah berkapur. Jadi air itu juga mengandung kapur gitu dan seterusnya ya. Sampai kemudian tahun 2004-an lah itu. 2004 atau 2006 lah ya, 2006, 2005, 2006 itu kita mulai berusaha mencari air. Karena waktu itu, Masya Allah itu kalau mandi itu kalau sudah kemarau, kita itu mandi cuma sekali itu sehari. Bahkan kadang-kadang mandinya di jamak itu. Entah jamak kosor atau jamak kosor takhir atau jamak kosor takdim itu. Kalau takdim berarti kita mandi pagi aja itu Mas Adit. Sampai malam, sampai pagi lagi nggak mandi itu. Atau jamak kosor takhir itu. Jadi mandinya cuma berapa gayung gitu, itu di takhir ketika mau tidur. Nah, jadi Masya Allah. Nah kemudian, ya itu tadi, kita berusaha mencari air. Ngebor. Sebenarnya di sini itu ada sungai. Sungai yang kalau agak ke atas itu ada sendang. Sendang itu kolam. Ya. Dulu itu kolam sumber air. Tapi nggak tahu kok, tiba-tiba seperti menghilang. Namanya tahun 2005-2006 itu kita ngebor. Sedalam kurang lebih 60-70 meter. Jadi waktu 30 meter itu air sudah mengalir ya. Tapi kata tukang bornya ini kurang dalam nih. Dibor sampai dalam hanya sampai 60-70 meter. Alhamdulillah itu tembus air artesis itu. Air artesis. Jadi kemudian kita alhamdulillah meskipun kemarau itu alhamdulillah tidak pernah kekurangan air. Bahkan di pondok kami ini kita untuk air bornya dua sumber artesis dua-duanya. Ada satu lagi tapi belum kita bor. Dan kita buat di beberapa pojok, ada tiga atau dua pojok itu yang untuk minum santri langsung dari keran. Jadi santri tidak perlu membeli air, tidak perlu memasak air dan seterusnya, jadi tinggal langsung minum air itu. Kalau mau panas, di beberapa sudut di kantor itu ada dispenser yang mereka juga bisa ambil kalau ingin bikin susu atau bikin teh atau bikin kopi gitu. Nah, jadi alhamdulillah kecukupan airnya dengan kita punya amanah kesantrian itu kurang lebih 2.500-an santri, itu tercukupi kebutuhan airnya alhamdulillah. Jadi berkah itu memang pasti membawa berkah. Nah, berkah ini berkah zahir. Nah, sekarang bagaimana menjadikan berkah zahir itu menjadi berkah batin, jadi barokat tadi. Nah, itu apa? Berarti kita harus sesuai pemanfaatannya untuk ketaatan kepada Allah. Pertama apa? Lewat syukur. Syukurnya lewat apa? Infak. Infak kepada siapa? Pertama,
setelah kita sisihkan untuk fakir miskin dan anak yatim serta orang-orang yang membutuhkan, kita infakkan secara penuh untuk keluarga kita. Gitu. Nah, itulah maka akan menjadi barokat, jadi keberkahan. Kalau memang masih berlimpah lagi, kadang ada orang itu sampai bingung itu menggunakan uangnya. Bayangkan uangnya terus berlimpah sampai bingung dia ini mau diapakan uang ini. Nah, akhirnya dia membuat kegiatan-kegiatan yang bagus untuk masyarakat. Itu lebih bagus juga gitu. Seperti itu Mas Adit. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Kiai atas penjelasannya ya. Ini sudah sangat jelas terang benderang dari apa terkait tentang bagaimana berbuat baik terhadap keluarga, termasuk konsep berkahnya itu seperti apa yang sudah disampaikan. Baik Pak Kiai, karena waktunya juga sudah menunjukkan menit nih di pertemuan kita. Mungkin ada yang mau disampaikan di pertemuan ini? Iya. Ya, menegaskan tema kita bahwa berbuat baik terhadap keluarga itu akan menjadi wasilah keberkahan rezeki. Jadi berbuat baik itu paling tidak ada 2 kunci utama. Yang pertama adalah berbuat baik dalam bentuk pernyataan, dalam bentuk ungkapan, dalam bentuk komunikasi. Jadi jangan sampai menyakiti, jangan sampai kasar, jangan sampai kemudian tidak pas begitu ungkapannya. Nah, yang kedua adalah dalam bentuk perbuatan. Yang perbuatan ini misalnya tadi secara zahir kita memberikan harta benda kita kepada keluarga kita. Nah, yang lebih utama juga adalah bagaimana dengan harta benda yang dianugerahkan Allah kepada kita, diamanahkan Allah kepada kita, itu membuat semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita semua, para manajemen Madrasah Ukhuwah dan Harun Ar-Rasyid Center dan juga STIMIK Bandung dan keluarga besarnya serta para pemirsa, para peserta dan juga siapapun yang berkontribusi terhadap Madrasah Ukhuwah ini dalam ikut diskusinya, ikut pengajiannya, insya Allah hidupnya diberkahi oleh Allah, keluarganya juga diberkahi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, sehingga kemudian semuanya akan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh-salihah, hamba Allah yang selalu mendapatkan pertolongan Allah, dan nanti insya Allah di padang mahsyar dan di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu jamaah yang saling menyaksikan bahwa kita pernah mengadakan pengajian ini, dan kita insya Allah dimasukkan ke surganya Allah SWT. Amin Allahumma amin. Itu saja Mas Adit. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang dan lebihnya. Adanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah tadi kita menyimak apa yang sudah disampaikan Pak Kiai, yang mudah-mudahan menjadi keberkahan dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Saya sampaikan jazakallah khair kepada Pak Kiai, mudah-mudahan Pak Kiai dan keluarga juga senantiasa diberikan keberkahan dan juga kesehatan ya Pak Kiai ya. Ya. Wa iyyakumul jaza wa du'a Mas Adit dan keluarga. Setelah kita akan bertemu lagi dalam kajian-kajian Madrasah Ukhuwah lainnya, kita tutup dengan Alhamdulillah alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. billahi taufiq wal Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adit. Saya langsung pamit. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Nuwun.